Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Hari ini pertemuan pertama mata kuliah pengembangan game ya. Eh, untuk dosen saya sendiri Ilham Huda. Eh, Hari ini eh, kita akan belajar tentang apa itu pengembangan game. Nanti kita intro dulu ya, intro tentang pengembangan game. Dan yang perlu diketahui, mata kuliah pengembangan game ini erat kaitannya dengan mata kuliah praktikum pengembangan game ya. Kalau di praktikum Anda belajar pemrograman ya, pemrograman bagaimana memprogram sebuah game ya. Kalau di mata kuliah teori pengembangan game ini Anda belajar tentang dasar-dasar game, kemudian bagaimana merancang sebuah game, kemudian kita belajar tentang teknologi ya, teknologi imersif ya, teknologi imersif juga karena erat kaitannya dengan game dan sebagainya ya. Oke, kita akan mulai. Next. Nah, kemudian terkait dengan silabus, jadi ini deskripsi mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini akan mengenalkan mahasiswa tentang bagaimana mendesain, merancang permainan, dan mengenal juga teknologi imersif juga, beserta aplikasinya, dengan memperhatikan tren dan pengguna saat ini. Nah, ini deskripsi mata kuliahnya. Kita membahas tentang dasar-dasar game gitu ya, bagaimana mendesain dan merancang game, dan juga tentang teknologi imersif yang banyak dipakai juga di dalam pengembangan game di zaman sekarang ini. Nah, kemudian ini capaian pembelajaran mata kuliahnya, ya, ada 8 ya. Nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, elemen, genre, dan tipe-tipe game. Kemudian mampu menjelaskan dan merancang story dan karakter dalam game yang kita akan bahas ini. Kemudian mampu menjelaskan dan merancang gameplay dan leveling ya dalam pengembangan game, mampu menjelaskan merancang interaksi dan pengalaman pengguna dalam game, mampu menjelaskan produksi, manajemen, marketing dalam pengembangan game, mampu membuat sebuah game design dokumen, ya. Kemudian mampu menjelaskan dasar-dasar XR atau yang terkait dengan teknologi imersif ya. XR itu gabungan augmented reality, virtual reality, seperti itu. Nanti akan dibahas sama tim dari Arutala ya. Jarah dan perangkatnya. Kemudian mampu merancang aplikasi XR. Kemudian ini materi-materinya ya. Jadi dari mulai komponen, genre, oh ya ada sejarah juga ya, sejarah. Nanti kita bahas tentang sejarah game juga. Kemudian story dan karakter, gameplay, leveling, interaksi dan pengalaman pengguna, produksi, manajemen, marketing, game design dokumen, pengenalan XR ya yang meliputi ada augmented reality, virtual reality, mixed reality ya. Coba nanti akan dijelaskan dari tim Arutala ini. Kemudian ada history, perangkat XR, perancangan aplikasi XR secara umum, perancangan aplikasi XR secara detail, dan perbedaannya dengan merancang game 3D biasa. Oh ya, kita juga ada eloknya ya. Nanti silakan join. Sebentar saya share. Untuk kode joinnya, enrollment key-nya ya. Key-nya TRPL. Saya share. Nah, silahkan join ya. Kalau ada masalah pas join, nanti tolong diberitahu saya. Nanti materi-materi saya share di sana.
Kemudian untuk mata kuliah ini, tugas besarnya ini nanti ya, bagaimana membuat game desain dokumen dan bagaimana membuat rancangan aplikasi imersif atau XR ini. Nanti ini dua ini ya, membuat game desain dokumen, merancang aplikasi imersif. Keduanya terkait juga boleh aja. Kemudian referensi ini ya, banyak referensinya ya. Nanti Anda bisa ekspor di internet cukup banyak punya. Silakan join di Elok ya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya, siap. Baik, ini adalah rencana program dan kegiatan pembelajaran semester untuk mata kuliah pengembangan game yang akan kita lalui selama 1 semester ini ya. Bisa Anda dilihat di sini mata kuliah pengembangan game ini erat kaitannya dengan CPL dari prodi kita, yaitu terkait dengan software development dan programming skill. Kemudian untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ada 8 seperti yang kita bahas tadi. Kemudian di sini ada kaitan ya antara CPMK dan CPL. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian untuk deskripsi tadi sudah kita bahas, bahan kajian materi juga gitu sudah kita bahas. Nah ini untuk metode penilaian yang akan kita gunakan di dalam mata kuliah ini bisa dilihat di sini kurang lebih untuk tugas ada 25%, kuis 10%, kemudian UTS 30% dan UAS 35%. Yang nanti dibagi ke dalam CPMK dengan persentase yang beda tapi rata ya. Seperti ini. Kemudian ini ada rencana kegiatan pembelajaran mingguan ya yang akan kita lalui selama 1 semester ya, kurang lebih kita akan melalui 14 pertemuan. Sebagai contoh ini untuk pertemuan pertama itu kita bahas terkait dengan CPMK 1, kita bahas tentang sejarah, elemen, genre, dan tipe-tipe game. Nanti pertemuan kedua, CPMK 2, kita akan bahas tentang karakter dan seterusnya ya. Kemudian jadi kurang lebih ada 14 pertemuan ditambah 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Ya. Itu untuk RPKPS. Oke, mungkin kita selanjutnya akan masuk ke materi ya. Yang akan kita bahas adalah dari sisi gamenya ya, game elemen. Nah, selanjutnya game elemen ya. Game elemen ini yang pertama kita perlu ketahui ya, apa sih tujuan sebuah game dibuat? Ini coba saya tanya beberapa. Dari sisi developernya ya, yang mengembangkan game. Nah, itu biasanya tujuan membuat game itu apa? Mungkin berapa saya minta pendapatnya. Alfiah Nur Hidayati, coba. Mendapat uang, oke. Itu yang utama ya. Mendapat uang. Penghasilan tentunya ya. Akhirnya memang dibuat agar developer untuk dijual ya, developer nanti dapat uang dari sana. Nanti untuk bagaimana mendapatkan uang nanti ada pembahasan tersendiri banyak. Oke, selanjutnya selain uang ya, Arif Zuhri, Pak, tujuan sebuah game dibuat? Memenuhi permintaan, Pak. Memenuhi permintaan. Permintaan apa? Permintaan pasar.
permintaan pasar. Oke. Memenuhi permintaan pasar. Ya. Mungkin karena sekarang banyak yang lebih suka game ini, ya kita coba bikin game itu ya, yang genrenya itu misalnya. Oke, bisa. Kemudian yang lain, Bernardinus Nicholas. Untuk Wah, suara saya masuk, Pak. surat masuk. Apa? Tujuan untuk membuat game itu mungkin untuk passion dari si developer game untuk membuat game yang diinginkan untuk menghibur pengguna juga mungkin. Oke. Passion ya, passion. Karena ya passionnya ingin suka buat game, ya ingin buat game yang sesuai dengan dia impikan ya, misalnya gitu. Oke, bisa. Oke, selanjutnya Arya Putra. Ini Pak, Apa? untuk mengedukasi Pak. Edukasi. Oke. Edukasi, memberi edukasi ke masyarakat ya. Misalnya bikin game-game edukasi tadi. Betul Oke, Pak. bisa. Fajar Muhaikal. Apalagi kira-kira? Ya? Persatuan apa? Persatuan apa maksudnya? Apa? Persatuan apa maksudnya? Oh, agar lebih saling mengenal aja Pak, satu sama lain. Kan ada yang mainnya Saling berlima. mengenal. Kan sekarang misalkan dari Oke. Ya. Oke, biar saling mengenal ya. Mungkin ini karena dari sisi developer, mungkin istilahnya bukan saling mengenal, tapi membuat apa ya, sarana sosialisasi ya. Dia membuat sarana sebagai untuk ajang sosialisasi, sarana sosialisasi. Kita membuat sebuah platform sarana sosialisasi di dalam game ya. Oke. Gabriela Anggrita. Agar tidak salah Terlebih tidak kalah saing dengan kompetitor. Oke, tidak kalah saling. Mungkin bersaing ya istilahnya, bersaing dengan kompetitor. Mungkin ketika perusahaan game saingannya itu berhasil dengan membuat game genre tertentu, MMORPG misalnya, dan ternyata banyak yang suka itu, ya. Maka perusahaan game kita tidak mau kalah, akhirnya membuat game seperti itu ya, agar nanti tidak ketinggalan ya, dengan tren yang ada sekarang, misalnya bisa. Kemudian Gunawan Prasetya, Pak, kira-kira tujuan sebuah game dibuat. Mungkin untuk promosi suatu produk, Pak. Nah, bisa ini. Promosi ya. Promosi produk ya. Pertama, kita mengembangkan game kerjasama dengan suatu produk gitu kan bisa ya.
Nah, nanti iklannya produk kita masukkan ke dalam game yang kita kembangkan. Nah, tuh, kalau dari sisi ini ya, sisi tujuan game dibuat, ini ada beberapa tujuan game dibuat. Kemudian game juga bisa dibedakan berdasarkan platformnya. Jadi setelah Anda menentukan Anda mau membuat game itu untuk apa, gitu. Udah tahu. Nah, kemudian Anda perlu menetapkan ya, Anda mau mengembangkan game di platform menggunakan platform apa, gitu ya. Dulu kemarin sudah sempat kita singgung ya terkait platform ini dalam mengembangkan game. Apakah Anda mau mengembangkan game itu di arcade ya? Tentu kan ini sesuai dengan tujuan ya, tujuan Anda membuat game tadi. Kalau untuk hiburan dan gamenya itu nanti biar bisa dimainkan orang secara umum ya, di tempat keramaian ya, berarti Anda membuat game di arcade ya, di platform arcade. Tapi bisa juga mengembangkan game di konsol atau di PC ya. Jadi tergantung pasar yang ingin Anda tuju, atau mungkin karena sekarang game-game di mobile itu sedang naik daun ya, Anda mengembangkan game di mobile ya. Anda nanti mengembangkan game untuk Android atau untuk iOS gitu ya misalnya. Jadi ada platform arcade, konsol, komputer atau PC, atau mengembangkan game online yang web based ya. Web based ini game-game yang dimainkan menggunakan browser aja ya. Kemudian atau ingin mengembangkan game mobile ya, Android atau iOS ya. Kemudian atau ingin mengembangkan board game ya. Kalau board game ini bukan game digital tentunya ya. Mengembangkan game yang berbasis board ya. Jadi kalau ini Anda membuat game secara fisikal ya. Itu. Secara umum ini contoh arcade. Kalau arcade ini fiturnya itu ada biasanya ada leaderboard, kontrolernya itu khusus ya. Kontroler khusus, ada kontrolnya itu berupa misalnya steer atau tembak-tembakan gitu ya. Gameplaynya itu biasanya susah ya, susah untuk menyelesaikannya ya, karena kan tujuan arcade ini untuk mendapatkan koin sebanyak-banyaknya, jadi dibuat sesusah mungkin ya, biasanya. Kemudian grafiknya dulu itu low black white, kalau sekarang sudah grafiknya cukup bagus ya, walaupun bukan yang paling bagus, mungkin lebih bagus yang di konsol atau di PC. Limitasinya tidak bisa dimainkan di rumah. Nah, ini contoh kalau konsol, contohnya ini PlayStation, Xbox, Sega, sekarang sudah nggak ada ya. Nintendo, PSP, Game Boy, ini beberapa konsol game. Ya. Kalau konsol itu biasanya fiturnya kita bisa mainkan online multiplayer. Biasanya menggunakan konsol default ya, joystick itu tadi. Walaupun ada beberapa controller khusus ya, yang misalnya kalau dulu itu ada controller berupa yang bentuknya tembakan gitu ya, atau mungkin controller yang misalnya kalau di Xbox itu dulu sempat ada Kinect ya, bisa mendeteksi gerakan pemainnya misalnya, itu controller khusus yang lain yang biasanya dipakai di konsol. Kemudian gameplaynya itu ada sekumpulan campaign ya, yang harus dimainkan atau mungkin ada leveling gitu ya, untuk yang perlu kita selesaikan untuk dalam mainkan gamenya. Nah, kita bisa dalam bentuk versus melawan orang lain atau bekerja sama. Grafiknya yang biasanya konsol ini yang paling tinggi ya, dibanding dengan platform-platform yang lain. Limitasinya biasanya kalau untuk main online ya butuh koneksi internet ya. Kemudian kalau komputer game atau PC, fiturnya ini biasanya
online multiplayer, ada MMO ya, massive multiplayer online misalnya ya. Mainkannya ya umumnya menggunakan mouse dan keyboard ya. Walaupun kalau kita mau main menggunakan joystick ya tinggal pakai yang joystick, tapi umumnya yang game PC itu menggunakan mouse dan keyboard. Gameplaynya ya sekumpulan campaign, kemudian bisa single atau online multiplayer ya. Grafiknya biasanya ya udah tinggi hampir setara yang konsol ya. Kemudian limitasinya banyak game baru yang di develop di konsol dulu ya, baru PC belakangan. Kecuali yang MMO ya, MMO memang biasanya ditujukan di PC. Kemudian game handheld, fiturnya biasanya portable, Anda bisa mainkan game di mana aja, bisa dibawa kemana saja. Gameplaynya itu lebih kecil ya, dibandingkan dengan konsol dan PC game. Gameplaynya lebih sederhana, walaupun sekarang dengan perkembangan teknologi mobile sudah bisa mendekati apa yang ada di PC ya. Kemudian grafiknya lebih low, ukurannya lebih kecil, resolusinya lebih kecil. Ya. Kemudian limitasinya mudah hilang. Ya. Kalau ini online web based game ya, dulu sempat jaya ini yang web based game ya. Dulu game di Facebook, game di dulu banyak ini ya, banyak portal-portal game online gitu ya, yang mainnya ya di browser. Fiturnya biasanya online chat, ya, HTML5, basisnya pengembangannya atau WebGL ya. Kemudian gameplaynya pack-based, single atau multiplayer, real time, grafiknya low, simple, limitasinya di kompatibilitas browser ya, grafiknya low. Ini contoh-contohnya ya. Dulu ada game Go.id, game Facebook, Armor Game, dan sebagainya. Kemudian kalau board game, ini contoh board game ya. Board game ya bukan game digital, tapi fisik gitu ya. Game fisik, kalau seperti ini ya Anda harus mengembangkan atau membuat fisiknya, baik itu mungkin item-itemnya, boardnya, ya, untuk mainkan gamenya gitu ya. Kemudian tipe game berdasarkan waktunya, ada yang turn based ini mainnya bergiliran ya, gantian ya, giliran, misalnya seperti catur ya, ada waktu kita mainkan gamenya, kemudian gantian dengan lawan Anda dan sebagainya, turn based. Ada yang tipenya itu real time. Kalau real time ya mainnya tidak perlu bergiliran, tapi langsung main bersama gitu ya. Misalnya game-game sepak bola, PES, FIFA gitu ya. Itu kan mainnya ya memang real time ya, bareng itu live ya. Kemudian time limit itu kalau waktunya itu dibatasi, game-game yang ada batas waktunya. Kemudian selain platform, time interval, game juga dibedakan berdasarkan mode pemainnya ya. Ada yang single player cuma dimainkan oleh satu orang, two player 2 orang, ada local two player dimainkan oleh 2 orang tapi secara lokal gitu ya. Maksudnya tidak online ya. Kemudian ada lokal multiplayer, lebih dari 2 orang di satu mesin yang sama. Kemudian ada LAN-based multiplayer, ada online multiplayer, dimainkan bersama-sama tapi secara online. Nah, genre ini mungkin udah banyak yang kenal ya, genre-genre game ya. Nah, ini biar nggak ngantuk, nanti saya tunjuk ya, untuk saya tanya satu persatu. Genre game yang Anda ketahui.
Oke, yang pertama misalnya action ya. Action umum ya. Oke, saya tunjuk ya. Genre game yang Anda ketahui. Nanti kita list di sini. Apa saja genre game yang Anda ketahui. Sebutkan satu aja ya. Oke, dari siapa ini? Alfiah. Pak, satu genre game yang Anda ketahui. Oke. Strategi. Oke, bisa. Kemudian Arif Juhri. Satu genre game yang Anda ketahui. Adventure, Pak. Ya, terdengar. Apa? Adventure. Kok kecil suaranya? Oke. Adventure. Oke, petualangan. Nah. Oke, terus Bernardinus Nicholas. Apa? Satu. Arcade. Pak? Arcade, Pak. Arcade. Oh ya, bisa. Arcade. Oke. Arya Putra. Pak. Teka-teki, Pak. Teka-teki bisa. Next, Gabriela Anggrita. Apa? Satu Sport. game yang Anda ketahui. Sport. Oke. Gunawan Prasetya. RPG, Pak. RPG. Bisa. Oke, mungkin itu ya beberapa genre game ya yang beredar di pasaran, cukup banyak ya, dan terus berkembang ya tipe-tipe game ini ya. Nah, nanti ini ada tugasnya nanti ya. Nanti tak masukin ke Elok. Nah, saya mengerjakannya di sana. Nanti Anda pilih 3 genre game ya di antara genre-genre yang sudah disebutkan tadi ya. Nanti pilih 3 genre game, buat definisinya, ya, misalnya MMO itu apa gitu ya. Kalau game misalnya game yang genre musik itu seperti apa definisinya. Kemudian Anda jelaskan ciri-cirinya game dengan genre tersebut. Gitu ya. Kemudian contoh masing-masing. Ya. Genre MMO, contoh gamenya apa gitu ya. Game musik, contohnya apa gitu. Ya, itu. Nanti itu dielok nanti. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin? Sebelum kita tutup. Nggak ada mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bertemu lagi minggu depan.